Baiklah kita panggilkan narasumber kita, Andovi De Lopez. Selamat siang semuanya. Wow. Sebelum mulai aku mau tanya, di Universitas Pelita Bangsa ini ada yel-yel nggak? Ada nggak? Ada yel-yelnya. Apa yel-yelnya apa? Aku bisa, pasti bisa, Pelita Bangsa hebat. Oke, jangan sekarang, nanti aja. Nanti aja. Pertama terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Hamzah, terima kasih, Bang Dodi, terima kasih banyak udah membiarkan saya bicara di sini di Universitas Pelita Bangsa. Sebelum ini aku selalu mau cek ombak dulu. Oke, cek ombak dulu biar aku tahu kita ngomong sama siapa aja di sini. Yang semester 1 atau semester 2, mana suaranya? Mereka masih semangat, masa depan masih cerah. Masa depan masih cerah ya. Ya. Yang semester 3 atau semester 4, mana suaranya? Oke. Ini masa depan cerah tapi nggak secerah yang pertama ya, oke? Oke. Yang semester 5, semester 6, mana suaranya? Wow. Oh wow, banyak juga. Wow. Oke. Yang semester akhir, semester 7, semester 8, mana suaranya? Kok sama aja? Ini sama aja suaranya. Yang skripsinya lagi ditolak mulu, mana suaranya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini sama aja, Bang Dodi, ini sama aja suaranya. Sama aja, betul. Terakhir, saya mau ngecek. Yang di sini jomblo dan bahagia, mana suaranya? Oke, banyak. Oh, yang di belakang banyak tuh. Oke. Yang udah berpasangan dan bahagia, mana suaranya? Ini sama aja. Ini yang teriak sama aja. Ini bohong. Aduh. Saking antusias. Oke, biar tahu. Di sini aku juga dengar ada berbagai fakultas di sini, betul? Betul. Yang fakultas hukum kayak gua, mana suaranya fakultas hukum? Oke. Ingat ya, kalau fakultas hukum, beban dan tanggung jawab kalian tinggi ya. Melihat hukum di negara kita. Oke, lanjut. Fakultas teknik, mana suaranya? Oke. Ada apa lagi? Ekonomi bisnis ya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mana suaranya? Wow. Banyak juga ya. Oke, jadi itu cek ombaknya. Nanti kita akan cek ombak lagi. Iya. Wow, ini thank you so much. Terima kasih. Dan peserta kita juga 10.000 Online. lebih, 10.000 lebih ikut melalui Zoom dan juga YouTube. Oke, halo, mana kamera Zoom dan YouTube mana? Kamera YouTube yang mana, kamera Zoom? Ya, halo kamera Zoom dan YouTube. Halo semuanya. Tolong komen apapun ya, asal yang sopan ya. Karena kan di online biasanya mereka ya semangat. Oke. Jadi terima kasih banyak. Hari ini di sini gue bukan mau kasih kuliah atau kuliah umum. Gue di sini cuma mau sharing pengalaman gue di dunia entertainment dan bisnis gue yang gue jalankan. Dan semoga dari pengalaman dan cerita kita sama-sama bisa belajar satu sama lain. Karena di sini bukan cuma kalian yang belajar, tapi siapa tahu dari pertanyaan dan diskusi kita bisa saling belajar. Dan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau tidak setuju, ada yang mau setuju, silakan. Ini forum bebas, tidak ada suara yang diredam di sini, oke? Kita semua bebas berekspresi, oke? Jadi itu dia. Nah, aku bingung kita mulainya dari mana nih, Pak? Oke, ini kebetulan pada siang hari ini kita sudah siapkan
sedikit pertanyaan, kurang lebih 15 pertanyaan lah untuk mengisi waktu kita. Tapi juga teman-teman mahasiswa nanti bebas, boleh bertanya ya. Ya, karena kalau kalian bertanya dapat 100 juta rupiah. Enggak, itu bohong, itu bohong ya. Ya. Enggak, itu bohong. Oke. Ada. Oke. Ya. Ini kita mulai dari pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Tolong didengarkan dan disimak baik-baik. Nanti disimak baik-baik. Yes. Nanti di akhir ada kuisnya nih. Ini 6 SKS ya, 6 SKS. Oke. Tapi yang paling penting pada siang hari ini kita semua harus happy ya. Harus happy. Oke, pertanyaan pertama untuk pembicara yang spektakuler siang hari ini. Andovi. Ya. Kamu itu kan dikenal luas sebagai seorang konten kreator dan juga pengusaha. Bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan kamu memasuki dunia kreatif dan akhirnya memutuskan juga untuk berbisnis. Oke. Nah, gimana tuh? Oke, pertama ini cerita lumayan panjang, tapi ini penting karena menurut gua pondasi atau asal kenapa gua melakukan hal yang gua lakukan itu penting. Jadi bagi yang kenal gua itu mulai dari secara content creating itu tahun 2011. Di tahun 2011 kalian umur berapa? Gue bingung. 10 tahun. SD kelas 2. Wow. Iya. Jadi TK. Oke. Terima kasih. Gua sangat tua. Terima kasih ya. Ketahuan. Jadi gua memulai perjalanan gua ketika gua umur 17 tahun, SMA kelas 3. Tadi seperti dibilang di awal, mamaku tuh seorang diplomat. Bagi yang nggak tahu diplomat itu apa, diplomat adalah seorang PNS yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Karena pekerjaan mama, aku sangat disyukuri dan diberkati untuk keliling dunia, bukan karena untuk foya-foya dan karena kaya, tapi karena pekerjaan mama itu ditempatkan di kedutaan di luar negeri. Nah, jadi karena mama kerja di kedutaan besar di luar negeri, aku mau gak mau, aku, Kajo, Kapaska itu ikut mama kemana-mana. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu, aku SMA karena mama ditugaskan di India. Di sini ada orang India? Gak ada, oke. Siapa tahu? Ya, Merana Mandovi hai ab kaisa ho. Ya, मैं तुमसे प्यार से हो. Oke, lanjut. Kita nggak usah buktikan kalau gue bisa ngomong bahasa India. Caya. Nah, gue tadi dengar siapa yang ngomong itu tuh. Oke. Ketika SMA di India, aku tuh sekolah pakai sistem namanya sistem IB. Sistem IB itu sistem International Baccalaureate. Sistemnya ini gak penting, tapi yang penting adalah salah satu hal yang aku boleh ngambil di kelas itu musik. Pelajaran musik. Jadi ada khusus pelajaran hanya musik. Impian aku dari aku umur 15 tahun, 16 tahun adalah menjadi seorang penyanyi. Menjadi seorang penyanyi. Nah, jadi di tahun 2011, waktu itu ada sebuah website kecil yang namanya YouTube. Dulu, YouTube tuh zaman dulu beda banget sama sekarang. YouTube tuh zaman dulu kalau kalian tahu itu video-video kucing, video-video gebak-gebak meja demi Tuhan. Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu. Intinya landscape dunia digital dan internet tuh sangat berbeda dengan sekarang. Nah, temen aku dulu pas sekolah di India dia ngomong, Andovi, if you wanna sing, kan aku nggak ada infrastruktur nyanyi, aku nggak ikut lomba, aku nggak apa. Kenapa kalau lu nggak nyanyi aja, taruh di website yang namanya YouTube. Hah, YouTube, coba aja. Nah, aku video pertama aku di Skinny Indonesian 24 itu adalah video aku nyanyi lagu. Silahkan dicek sampai sekarang videonya masih ada. Nyanyi lagu Imagine John Lennon, adalah lagu Imagine John Lennon. Aku upload di YouTube. Yang nonton 10 orang. Dan itu cuman gua sendiri buttonnya refresh. Oke. Abis 1 bulan yang nonton 200 orang. Itu cuman aku, mama dan teman-teman sekelas yang refresh juga. Tapi aku kayak, wow, ini ada sebuah outlet atau sebuah tempat distribusi di mana lu bisa berkarya tanpa butuh ke produser, butuh ke orang-orang gatekeeper tertentu. Upload aja. Setelah lagu itu gue upload banyak video lagi.
Dan BTW sedikit. Kenapa namanya Skinny Indonesian 24? Dulu tuh gue kurus banget. Dulu gue tuh kurus banget. Gue dulu 41 kilogram. Skinny Indonesian karena gue satu-satunya orang Indonesia di sekolah gue di India. Jadi gue skinny karena my friends, teman-teman India gue kayak you skinny Indonesian. Gue digituin terus kan. 24 karena pemain basket favorit aku Kobe. Terima kasih lah, bener. Rest in peace Kobe Bryant. Jadi filosofinya tuh gak ada filosofi yang dalam. Skinny Indonesian 24. Orang kurus Indonesia 24 karena Kobe. Bikin video-video nyanyi. Aku bikin video nyanyi terus tuh 10 bikin video nyanyi terus lama. Bikin 10 video nyanyi yang nonton cuma 30, 50, 100. Tergantung lah. Tiba-tiba setelah SMA, ini 2011 nih. Karena mama ditugaskan balik ke Indonesia. Aku balik ke Indonesia dong. Balik, daftar UI. Daftar UI, keterima di hukum UI. Pas masuk di hukum UI, ada tugas ospek. Nah, di UI ada yang namanya OKK, ospek perkenalan kampus lah, ada satu UI. Disuruh bikin tugas, bikin video. Terus gue kayak bikin video apa aja, yang penting memperkenalkan UI. Jadi aku bikin video, atau gue bikin video, judulnya 10 tips sukses masuk UI. Oke, ini video tahun 2012, kalian pasti gak ada yang tahu, 2012. Pas aku bikin video ini, zaman dulu kalau kita kumpulin tugas itu pakai flash disk. Zaman dulu, kalau sekarang kan pakai Google Drive lah, pakai apalah. Zaman dulu pakai flash disk. Nah, ke senior aku terus kasih flash disknya. Aku terus kayak, nih bang, kalau di UI kan bangnya bang, aku kasih flash disk untuk kumpulin tugas. Waktu itu flash disk gue hilang. Jadi hilang, nggak tahu kemana. Hilang. Zaman dulu tuh pakai BlackBerry. Nih kalian semua masih bingung, apa nih BlackBerry, tua banget. BlackBerry adalah HP, oke. Pakai BlackBerry, pakai BBM. Aku ngumpulin tugas. Terus seniorku marah di grup. Andovi, gue gak mau tahu tugasnya dikumpulin sekarang atau kan lu dimarahin senior, blablabla. Terus temen aku saat itu, Andovi, kan lu punya channel YouTube nyanyi-nyanyi gak jelas. Lu upload aja videonya di sini. Terus kayak, upload? Ingat, zaman dulu tuh bahasa upload tuh gak lazim, paham gak? Nanti lu bagi linknya di share, itu tuh gak kayak sekarang, semua orang paham. Zaman dulu tuh apa sih? Gue upload tuh 10 tips, sampai sekarang videonya masih ada. 10 tips sukses masuk UI. Ketika gue upload, tiba-tiba dalam 1 minggu yang nonton tuh 5.000 orang. Nah, di zaman itu 5.000 orang tuh gede. Kalau sekarang kan 5.000 orang, satu orang di TikTok gini-gini langsung dapet kan. Nah, di zaman dulu tiba-tiba yang nonton banyak. Nah, komentarnya juga, ini tuh apa kok ini menarik. Karena video-video komentar pas gue nyanyi cuman, ini apa sih bocah India, Indonesia, suaranya jelek biasa aja pas-pasan. Kan dikatain terus kan, dikatain terus. Tiba-tiba ada orang bikin sketsa, ngomong ke kamera, bikin video tentang UI. Terus komentar begini, ini apa? Kok lucu? Kok beda? Karena di zaman itu jarang banget ada orang mau bikin sketsa. Ada, tapi jarang. Apalagi sketsa tentang UI. Dibikin tiba-tiba satu UI nonton tuh sketsa 10 tips sukses masuk UI. Nonton nih. Gue bingung terus tiba-tiba semua senior kayak, lu si bocah India itu yang bocah India yang karena kan baru balik dari India kan. Lu bocah India Dalopes kan ini yang ini kan. Udah, terus gue kira ya udah itu aja. Di UI ada 2 ospek. Ini ceritanya agak panjang tapi ada maknanya guys. Ini percaya sama gue, tahan aja dulu. Di UI ada 2 ospek. Gue nggak tahu kalau di sini ada berapa ospek, gue nggak tahu. Di UI ada 2 ospek. Ada ospek universitas, ada ospek fakultas. Nah, sama kan? Nah, di fakultas hukum ada namanya PMH, penerimaan mahasiswa hukum. Gue di ospek lagi. Nih. Ini bingung kenapa UI ospeknya banyak banget. Oke udah. Pas di ospek, fakta menarik. Kalau kalian masa SMA, kalian di ospek disuruh pakai baju SMA nggak? Gua SMA gue nggak ada seragam. Kan gue sekolah di luar negeri, jadi nggak ada. Jadi teman-teman gue pakai putih abu-abu, pakai batik, gue nggak pakai seragam sama sekali. Jadi pakai baju bebas. Terus semua senior UI yang komdis pada kayak, ini siapa nih nggak pakai baju? Ini siapa nih? Namanya Dalopes. Siapa nih? SMA India. Begitu kan? Jadi dari awal gue masuk fakultas hukum, gue selalu disorot. Ini siapa nih anak? Pakai baju bebas, semuanya pakai putih abu-abu, whatever. Ya dong.
Karena teman-teman gue kan kalau masuk UI kan lu seling kenal kan. Oh lu dari SMA ini, lu dari SMA 70, dari SMA ini, dari ini. Gue gak ada kenalan sama sekali. Karena gak ada kenalan sama sekali, gue mencoba mengenalkan diri dong. Gue kayak, hai nama gue Andovi, apa kabar? Halo, apa kabar? Ya halo. Gue kenalan, pokoknya gue yang penting biar gue kayak gak sendiri. Nah, gue gitu ke semua orang. Termasuk kepada lawan jenis, termasuk pada perempuan. Tapi maksud gue bukan kenapa-napa. Maksud gue emang untuk kenalan. Hey, my name is Andovi. What's up? Hey, what's up? My name is Andovi. Whatever. Nah, karena gue sekolah internasional, pergaulannya sedikit beda. Kalau ketemu tuh peluk. Kayak, hey yo, what's up man? Hey, what's up? Ya, kayak gitu. Nah, gue gitu ke satu teman-teman gue di FAUI. Terus desas-desus langsung muncul. Ini siapa sih nih? Maba ini peluk-peluk cewek sembarangan. Apa sih nih? Apa sih nih? Gue dikatain, apa sih nih modus? Apa sih nih modus? Apa sih nih modus? Gue bingung, gue gak ngerti modus. Kan gue bahasa Indonesia gue jelek. Modus tuh apaan? Balik ke rumah, Kajo. Jadi Kajo kakak gue yang mungkin kalian kenal. Kajo itu saat itu lagi semester terakhir fisika nuklir UI. Jadi Kajo tuh fisika nuklir UI. Dia semester 8 waktu itu. Gue pulang terus gue ngomong ke Kajo. Kajo. Andovi bingung, kenapa Andovi dipanggil modus. Apaan sih ini modus. Kajo ngomong, Andovi, ini tuh bukan sekolah internasional. Ini tuh budaya Indonesia. Kalau mau kenalan sama orang, gak boleh peluk-pelukan. Apalagi sama perempuan, gak boleh lu asal kayak, yo what's up, peluk-pelukan. Gak boleh, itu lu bakal dinyangka ada maksud tertentu. Padahal sumpah gak ada maksud tertentu. Karena gue sebel, gue nyalain kamera, gue ngomong modus. Terus gue ngomong, why is everything in Indonesia modus? Why? Padahal gue mau kenalan sama cewek aja dipanggil modus. Gue syuting video itu, Kajo ngeliat, ini adek gue ngapain sih ngomong ke kamera di rumah? Andovi lu ngapain? Kajo, Andovi lagi bikin sketsa. Kajo ngomong, yaudah Kajo ikutan. Kajo ikutan. Jadi kalau kalian tahu, di video itu, Kajo tuh ikut-ikutan kecil-kecil. Tapi gak sengaja, gak di planning. Kita syuting video modus. Karena pelajaran gua udah ngupload video 10 tips sukses masuk UI, gua upload lagi. Video modus diupload 22 September 2012 di YouTube. Video itu dalam 1 bulan dapat 50.000 views. Wow, tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan. Nah, di zaman itu mungkin gue tahu banyak dari kalian nggak tahu video itu. Tapi video modus itulah yang mengubah hidup gue. Karena yang tadinya yang nonton video gue cuma anak UI, tiba-tiba masyarakat Jakarta nonton. Ada orang ngomong setengah Inggris, setengah Indo. Bukan sok jaksel ya. Bukan sok jaksel karena emang dari luar negeri. Gue tuh ngomong jaksel sebelum ada istilah jaksel. Karena emang lagi ngomong aja. Bikin sketsa pakai jaket kuning sama kakaknya di YouTube. Tiba-tiba 50.000 orang nonton. Ini kayak dari zaman itu kayak ini apaan? Orang tuh masih nggak paham ini video apaan. Dari video modus yang gue juga main sama anak-anak UI lainnya di sketsa itu. Kalau kalian tahu nonton video itu. Tiba-tiba senior gue Visip UI Raditya Dika ngeliat. Radit ngeliat ini siapa anak bikin video online. Tadinya Radit lagi mau modus, lagi mau cari cewek yang main di video gua. Radit lagi mau mulai series yang namanya Malam Minggu Miko. Dia lagi mau mulai. So gini, cewek-cewek kan kalau kalian tahu Malam Minggu Miko setiap minggu beda cewek kan. Nah, Radit lagi mau casting cewek yang main di video gua. Ada anak FE. Pas dia manggil dia manggil aku dulu. Ketemu. Pas ketemu Andovi, kenalin gue Radit ya gue tau siapa kayak gue tahu. Kenalin bla. Lu mau nggak nulis untuk Malam Minggu Miko? Jadi awalnya untuk menjawab pertanyaan yang sangat pendek dan panjang ini jawabannya. Intinya gue masuk dunia entertainment ini nggak sengaja. Sama sekali nggak sengaja gue masuk karena keadaan dan kenyataan yang terjadi dalam hidup gue. Ketika Radit masuk dan nulis untuk Malam Minggu Miko, gue nulis. Tiba-tiba pas nulis untuk Malam Minggu Miko, Radit ngomong, Andovi, ini Rian Adriandi, juara 1 Suci season 1, gak mau lanjutin untuk season 2.
mau gak lu ganti untuk jadi Dovi di Malam Minggu Miko? Terus gue ngomong, Dit, gue gak pernah acting. Gue gak tahu. Ya bisa lu di video lu acting lu ya jelek tapi gak apa-apa lah. Ya udahlah. Masuk. Gue main di Dovi sebagai Malam Minggu Miko sekaligus nulis bersama Kak Jody. Kak Jody juga dipanggil juga. Kita nulis dan main untuk Malam Minggu Miko. Sembari gue ikuti Malam Minggu Miko, YouTube channel gue lanjut terus. Makanya dari tahun 2012 gue bikin banyak hal lah. Gue bikin lagu-lagu mie instan. Gue takutnya sponsornya bukan lagu mie instan itu kan. Gue gak tahu. Gue bikin rap battle. Gue bikin banyak lah. Sampai sekarang gue udah bikin 300 video lebih. Sampai gue pensiun dari Skinny Indonesian 24. Tapi intinya untuk menjawab pertanyaan itu. Hidup gue itu dimulai tanpa sengaja. Gue dimulai karena gue mempunyai keresahan. Keresahan gue adalah kenapa gue dipanggil modus di kampus gue. Padahal gue gak ada niat untuk ketemu atau modus sama siapapun. Gue lagi pengen memperkenalkan diri sebagai orang dari SMA di luar negeri yang balik untuk kenalan. Without looking back, hidup gue mulai terjadi. Tadinya gue gak tahu apa-apa soal dunia entertainment. Zero knowledge. Tadinya gue mau jadi layaknya anak Indonesia biasanya yang punya orang tua orang Indonesia. Kakak gue yang paling dua Kapaska tuh dokter. Masuk FKUI. Kaju fisika nuklir masuk UI, gue hukum masuk UI. Tadi aku kira gue bakal jadi lawyer, jaksa, hakim segala macem. Gue kira itu hidup gue. Tapi kenyataan dan keadaan membuat hidup gue benar-benar berubah. Hanya karena gue membuat video lucu-lucuan, hanya karena gue mengikuti kata hati gue untuk bikin video-video nyanyi nggak jelas, sampai ada kesempatan untuk membuat video-video ketika tugas ospek. Tapi inti dari cerita gue adalah kadang mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang merasa hidup ini kalau tanpa ada plan yang benar, hidup gue gak kemana-mana. Tentu kalau kayak ada plan dan strategi akan sangat lebih jelas, tentu. Tapi kadang kalau kita mengikuti hidup sesuai dengan hati kita, you never know what you are gonna get. Dan gue berharap kalian semua bisa mengikuti hati dan passion dan whatever yang kalian punya. Jadi itu permulaan dari karir gue yang sangat-sangat aneh dan unik ini. Oke. Poinnya nggak sengaja aja sukses gitu ya. Ya itu ya, tapi kerja keras. Ya dia apa ya, mengikuti kata hatinya jadi ya, yakin gitu ya. Benar. Padahal kalau dipikir-pikir bikin video iseng kayaknya dari sekian ribu mahasiswa banyak yang bikin video iseng. Banyak yang bikin video iseng. Tapi banyak orang bikin video iseng sekarang karena kalian udah ada framework kalau bikin video iseng itu bisa berhasil. Karena kalian kan sekarang semua lihat YouTuber, TikToker, Instagramer, whatever, Twitterer atau apapun. Kalian semua lihat, gue kok bikin video bisa berhasil. Makanya banyak orang bikin. Zaman dulu nggak ada framework itu. Nggak ada perspektif gue bikin video, gue bisa berhasil. Kalian semua tahu AdSense, tahu dong AdSense? Skinny Indonesian 24 adalah salah satu YouTuber pertama yang punya dapat AdSense tahun 2016. Gue 5 tahun bikin video, nggak ada duit sama sekali masuk. Gak ada sama sekali. Baru tahun 2012 YouTube dari Los Angeles nelfon, hey Skinny Indonesian 24, do you wanna have AdSense? Terus gue I can make money from this. Gue bisa bikin duit. Nah, walaupun nominalnya di awal-awal kecil, selama 5 tahun pertama tidak ada masukan sama sekali dari karya yang gue bikin. Nah sekarang kalian mempunyai framework terhadap hal tersebut. Tetapi bukan berarti, apalagi kalian kebanyakan mahasiswa FEB sini kan, ekonomi bisnis. Terkadang industri yang untapped atau hal-hal yang kalian kira kalian belum tahu future-nya kayak gimana, itu justru potensi emas yang paling besar. Kalau kalian masuk market yang udah terlalu saturasi, kompetisi kalian banyak. Iya nggak? Zaman dulu kompetisi gue siapa? Gak ada. Baru angkatan pertama-tama Chandra Leo, Bayu Skak, Eno Bening, baru angkatan-angkatan pertama baru muncul kan. Tapi ini pelajaran bagi kita semua. Terkadang industri atau hal yang kalian mau tekuni, siapa tahu belum ada. Apalagi dengan zaman artificial intelligence, AI, teknologi, you never know what the next big industry is. Yang kalian harus persiapkan adalah pondasi dan logika cara berpikir kalian, sehingga ketika ada industri apapun yang datang, kalian siap menghadapi itu. Nah ini yang mungkin kita akan bahas lebih dalam demikian, tapi itu. Ya pokoknya menarik lah. Hidup ini emang tak terduga. Menarik ya ceritanya ya. Menarik gak? Ada yang ngomong enggak, biasa aja, sumpah. Gue sumpah beneran. Iya, tapi apa namanya, perjalanan panjangnya itu apa ya?
karena hati yakin juga gitu ya. Dan satu poin yang perlu diingat-ingat teman-teman, dia itu tekun menjalani apa yang menjadi keyakinannya. Teman-teman kalau tahu mungkin tahun 2012 itu Raditya Dika udah cukup populer ya. Radit. Cuman kalau awal saya baca novelnya Raditya Dika tuh Kambing Jantan. Ya. Itu apa namanya? Dia juga iseng aja nulis di blog tapi jadi terkenal kan? Betul. Jadi awalnya memang iseng-iseng gitu ya. Namun di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalian menangkap peluang untuk bisa sukses. Betul. Karena cara orang itu pasti berbeda-beda. Gitu ya Mas ya? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik lagi begini. Saat ini Mas Andovi ini kan bekerja atau menekuni bidang kreativitasnya, gitu ya. Kenapa kamu menjadi yakin bahwa itu akan membuat kamu untuk future kamu gitu? Jadi gini, nggak bisa dipungkiri sesuatu itu akan jauh lebih jelas dan lebih diyakinkan ketika pertama ini sesuatu yang lo bisa kerjakan, kedua kalau ada duit masuk, itu nggak bisa dipungkiri. Oke. Awal-awal gua mulai dipercaya sama orang-orang sekitar gua dan keluarga gua adalah ketika gue menunjukkan pembuktian atas hasil kerja keras gue. Ketika duit AdSense udah masuk, duit MC dari talk show udah masuk, duit apapun lah masuk dari sponsorship dan brand. Itu baru lingkungan sekitar gue, temen-temen gue, mama papa baru kayak, tunggu, ini bisa jadi sesuatu. Guys, kalian kalau nggak percaya, pas awal-awal gue bikin video, senior gue di FHW sempet labrak gue. Labrak. Jadi pas gue kan ada zaman gue bikin video terus tuh di awal-awal. Senior gue datengin gue kayak, Andovi, lu ngapain sih bikin video-video di online? Zaman dulu di online. Lu keterima di fakultas hukum terbaik di Indonesia. Kok lu mau sih kayak gini-gini nggak jelas? Zaman dulu when you make this, a lot of people do not trust what you are doing. Tetapi nggak apa-apa. Kalau lu terus tetap meyakini dan lu bisa mengasih pembuktian kalau ini bisa, ya why not? Asal lu gak merugikan orang lain, asal lu tidak mencederai orang lain, asal lu tidak membuat orang lain sengsara. Kalau apa yang lu membuat bagus kepada diri lu dan orang lain sekitar lu, kenapa lu harus gak yakin? Tetapi benar, yang membuat gue yakin adalah ketika pemasukan udah datang, ketika gue tahu ini bisa menjadi hidup untuk gue. Tapi di awal-awal gue bukan anak ekonomi bisnis. Gue juga sampai detik ini pun gue masih belajar bagaimana bisa berbisnis atas hasil-hasil karya gue. Sampai detik ini gue masih belum tahu jawaban 100%-nya. Jujur. Walaupun iya gue dapet duit, iya gue dapet penghasilan. Tapi sampai sekarang pun gue masih belajar. Oke, industri seperti ini. Bagaimana cara gue bisa meng-tackle dan memakai aset-aset gue yaitu kreativitas. Aset-aset gue yaitu video. Untuk menghasilkan sesuatu yang sustainable bagi gue in the long run. Itu tuh butuh fondasi dan pemikiran yang jelas. Dan itu gue diajarin di fakultas hukum. Karena kan di fakultas hukum lu diajarin. Hukum itu apa? Untuk apa lu bikin undang-undang gimana? Asal gak dilanggar ya undang-undangnya. Nggak bikin undang-undang apa? Segala macam peraturan segala macam. Itu kan logika dan urutan berpikir yang gue diajarin ketika gue di fakultas hukum. Itu sangat membantu gue di dunia sekarang. Ya mungkin kita akan bahas ini di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi banyak orang selalu tanya ke gue, Bang, kalau gue mau jadi apapun, kreator, bisnismen apapun, kalau kuliah gue gak sejalan sama gue ngapain? Itu kan selalu ditanya. Dan mungkin gue akan bahas. Tapi ya itu dia. Untuk menjawab pertanyaan, sorry ya, gue ngomong gue jawab banyak ya. Ya, si ahli retorika, nggak bercanda. Jadi intinya gue mau menjawab itu dengan jelas kalau keyakinan itu muncul kalau ada kepastian duit yang datang. Tapi bukan berarti tujuan gue duit. Bukan berarti tujuan utama gue duit. Tapi ketika itu datang, gue yakin ini bisa menjadi karir gue. Oke, cakep ya. Kalau saya lihat Mas Andovi ini, dia itu tidak segan-segan mencoba sesuatu yang baru. Karena dari sesuatu yang baru itu mungkin bisa menimbulkan benefit atau future-nya dia di masa depan gitu. Cuman untuk saat ini, hal-hal baru apa yang ingin kamu lakukan? Itu pertanyaan sangat bagus.
Sekarang yang lagi gue bener-bener mencoba adalah membuat acara-acara offline yang besar. Karena bagi seorang konten kreator, apa sih arc hidupnya? Kan kalau di manga anime semuanya ada arc kan, ada arc. Oke, di sini ada yang nakama fans One Piece ada? Udah baca chapter baru 1132. Oke, jangan kayak ini bahas. Ini panjang. Kita nggak usah bahas One Piece. Arc kehidupan gue adalah gue membuktikan kalau hal-hal yang gue lakukan secara online bisa ditransfer secara offline. Karena itu dua hal yang beda. Makanya kalau kalian tahu gue lagi bikin musikal. Gue lagi bikin musikal polarisasi. Kemarin udah 2 kali sama Kaju lagi bikin. Gue lagi mencoba stand up secara offline. Banyaklah gue lagi mencoba sesuatu hal yang baru. Nah tetapi ketika lu melakukan hal yang baru emang pasti sulit. Itu dia. Karena lu gak tahu ini akan kerja atau works atau enggak. You never know. Tetapi itu asal lu ada pondasinya dan ada tujuan yang jelas. Lu harus tekun dan yakin dalam proses itu. Kebanyakan orang mulai apapun yang baru selalu nyerah di tengah-tengah. Karena tujuan akhirnya gak jelas. Oh gue mau buka bisnis. Gue mau buka restoran. Gue mau bikin gaming. Gue mau bikin media. Tujuan akhirnya apa? Prosesnya apa? Untuk mencapai itu. Banyak orang langsung, aduh gak tahu bang. Gue gak tahu. Nah bukan berarti kalau lu ada tujuan, ada proses yang jelas lu akan berhasil. Oh enggak. Tetapi kalian pikirkan baik-baik dulu. Why do you wanna do what you wanna do? Kebanyakan orang hanya melakukan hal-hal yang baru cuma karena disuruh orang A, disuruh orang B, disuruh orang C. Gue dengar dari teman gue ini oke. Enggak, tanya ke diri lu sendiri. Karena gini, ini karena gue kebanyakan ngomong sama anak-anak FEB, gue mau sharing salah satu pelajaran dari buku yang gue suka banget. Please kalian baca buku ini, apalagi anak-anak FEB ya, atau semuanya di sini lah. Ada buku namanya The Psychology of Money. Oke, kalian baca buku itu. Buku itu mengasih perspektif yang sangat unik tentang duit, enggak dengan hal yang kalian kira. Di buku Psychology of Money dia bilang gini, justru kalau kita ngomongin soal duit, hal-hal yang kecenderungannya akan sukses adalah hal-hal yang bisa tahan dengan dalam jangka waktu yang panjang. Oke? Dia kasih contoh real, dia kasih contoh agak sedikit kreatif. Contoh realnya, kalau kita ngomongin kripto, itu naik turun, kita nggak tahu. Kripto tuh dunia yang baru dan gua nggak mau ngomong soal kripto. Tapi kalau kalian tahu, kalian mau investasi di saham yang benar, di perbankan yang benar, itu lama, tapi dalam 10 tahun duit itu jelas. Nah, hal yang sama kalian praktekkan dalam hidup kalian, dalam bisnis kalian. Duit akan jauh lebih sukses dan masuk ketika kalian bisa tahan jangka panjangnya sepanjang mungkin. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan membuat kalian bertahan dalam jangka panjang, waktu yang panjang? Adalah kalau kalian mencintai dan suka akan hal tersebut. Kalau kalian membuat sesuatu yang cuma ya udah gini, 2-3 tahun bisa jadi sukses. Bisa jadi, gue gak bilang gak jadi sukses. Tapi 10 tahun itu atau 5 tahun itu, kalau kalian cinta dan rela berkorban demi itu, rela begadang sampai jam 3 pagi, rela gagal, rela gak tidur, rela ngedit video sampai jam 5 pagi untuk hal tersebut, kemungkinan kalian besar akan sukses akan jauh lebih tinggi. Karena kalian melewati proses yang jangka panjang ini. The psychology of money means long term success falls down secara basic tentang apa yang kalian cintai dan apa yang kalian rela berkorban untuk hal tersebut. Jadi bertanyalah kepada diri kalian sendiri. Apapun bidang kalian, bisnis, mau masak, mau bikin video, mau jadi guru, terserah, gue gak peduli. Tanya, apakah ini suatu hal yang gue bisa tahan terus dan cinta sama 5 atau 10 tahun ke depan? Nah itu emang pertanyaan yang sulit dan belum tentu kalian tahu jawabannya sekarang. Tapi justru di saat-saat kalian menjadi mahasiswa dan mahasiswi, justru ini di saatnya kalian self eksplorasi, justru kalian introspeksi dan belajar. Oke, kayaknya gue di 8 semester 4 tahun ini kayaknya gue tahu nih gue mau ke arah mana. Justru ini saatnya kalian bereksperimen dan jangan takut gagal tuh sekarang. Jadi itu, The Psychology of Money, please if you have the time read the book. Oke, itu akan mengubah perspektif hidup kalian. Oke, The Psychology of Money itu ya, bukunya, cluenya di situ.
Jadi teman-teman, yang bisa sedikit saya simpulkan tentang Andovi ini ya. Jadi selain dia itu punya apa ya, orang Jawa itu kalau orang bilang bejo gitu ya, keberuntungan, tapi dia itu juga tipe yang mau bekerja gitu ya. Dia mau bekerja keras gitu ya. Kebetulan dia juga selain bekerja keras, dia mau menekuni apa yang jadi kesukaannya dia, dan ternyata itu memberikan kesuksesan gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa ambil poin-poin penting gitu ya. Meskipun tidak semua akan sama seperti itu, namun kalian bisa mempraktekkan hal tersebut. 30 menit berlalu. Oh, udah 30 menit. Wow. Teman-teman ada pertanyaan mungkin? Guys, ada yang mau bertanya? Oh, bagus, gue suka nih. Ayo, Universitas Pelita Bangsa, gue suka nih. Pertanyaannya harus ya. Nama, umur, fakultas, dari mana, status. Itu ya runtutannya ya. Mike. Satu Status. perempuan dan satu laki-laki. Betul. Oke. Yang laki-laki di belakang situ Mas Dimas. Yes. Itu ya. Yes itu. Boleh. Ini nanyanya dari belakang atau dia maju ke depan? Dari belakang aja. Oh, dari belakang aja. Ya, boleh, terserah. Ayo, silakan pertanyaannya. Maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Kak Dovi ya. Selamat siang. Ini yang mana, sorry? Itu yang tengah ya? Iya, saya Sorry, Kak. gue nggak pakai kacamata jadi. Iya, siap. Perkenalkan nama saya Muklis Agung Wicaksono dari Fakultas Hukum. Panggilannya? Panggilannya Muklis Kak. Muklis. Dari Iya, Fakultas Hukum. Mana suaranya Fakultas Hukum dong? Ayo dong. Ya. Oke, sebutin 4 syarat perjanjian. Mampus. Ayo. Saya mau bertanya mau ditanya ini. Ya. Oke, Muklis, Fakultas Hukum, umurnya berapa? Umur 21 tahun Kak. Semester 3 saat ini Kak. Dari mana asalnya? Cikarang Barat Kak. Woi, Cikarang Barat. Asli Iya. Cikarang. Asli Cikarang. Iya. Oke, Status belum menikah. Single. Orang setelah Muklis nggak boleh jawab status yang sama ya. Kreatif ya, kreatif. Gue mau uji kreativitasan kalian. Sebentar, sebelum bertanya, Iya. buat announcement aja ya teman-teman. Oh ya. Kebetulan pembicara kita hari ini adalah juga single. Pembicara kita apa? Pembicara kita hari ini juga single. Saya. Yes. Oh tidak, saya ada tunangan saya di sini. Oh, sudah ada tunangannya. tunangan saya di sini. Tunangan gue di depan. Mungkin bisa berdiri Mbak. Ya. Perkenalkan berdiri Jangan, aja. jangan. Oh enggak. Nah, itu tunanganku, Nana. Oke. Ya itu dia di depan. Berarti nggak single ya? Sudah ada tunangannya. Betul. Oke, lanjut Mas Muklis. Silakan Muklis. Oke, izin bertanya Kak terkait usaha. Kebetulan sekarang ini Terkait apa? terkait usaha Kak. Oke. Kebetulan saat ini saya lagi menjalani usaha. Ada 4 usaha saya. Yang pertama Ada 4 usaha. Ada 4 usaha kecil saya Kak. Ya. Apa aja? Ya, yang pertama saya di sini lagi produksi parfum. Ada Aprodit Parfum namanya. Produksi apa? Parfum Kak, parfum baju. Parfum? Iya parfum. Oke, apa nama parfumnya? Aprodit Parfum. Karena salah satu yang penting dalam usaha adalah marketing. Kasih tahu semua teman-teman lu parfumnya apa namanya. Ya, nama parfumnya adalah Aprodit Parfum dari By Altarisa. Itu. Guys, tepuk tangan dong gue suka deh. Oke. Terus yang kedua di sini saya lagi produksi dimsum juga, dimsum. Dimsum? Ya. Lu bikin parfum sama dimsum? Betul. Unik, oke, ini menarik. Jadi Ya, betul. orang makan dimsum dijualin parfum kayak ya. Enggak. Jadi beda tempat gitu Kak, saya banyak tempat di usaha saya. Oke, abis dimsum parfum apa lagi? Baru saya menjual ada namanya warung kopi Kak, warung kopi untuk teman-teman nongkrong di sana. Warung kopi, parfum, dimsum. Wah menarik, ini menarik. Oke. Satu lagi, kan tadi 4, satu lagi apa? Nah yang satu lagi alhamdulillah saya menjalani servis elektronik rumah tangga Kak. Servis elektronik rumah tangga. Betul. Dan lu fakultas hukum. Betul Kak, saya Unik. Wah, Muklis ini calon-calon sukses nih. Amin, Calon-calon. amin. Wah, ini nih. Gila nih. Servis elektronik rumah tangga. Oke, siap. Oke, Izin pertanyaannya. bertanya. Izin bertanya Kak, saya Ya. ini selalu mengalami ada yang namanya jatuh dan bangunnya setiap usaha. Ya. Mohon tipsnya bagaimana caranya saya untuk mempelajari bagaimana sih caranya saya untuk bangkit ketika saya lagi jatuh terpuruk yang paling terpuruknya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Muklis. Oke, gue langsung jawab aja ya. Boleh langsung jawab. Tapi tadi kayaknya jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, ditinggalin pasangan gitu ya. silakan. Muklis, padahal lu bisnis lu banyak lu. Lu yakin nggak mau? Oke, lanjut. Oke.
Muklis, jadi gini. Gua nggak bisa kasih tips spesifik tentang parfum, dimsum, dan servis elektronik rumah tangga. Itu gue nggak usah kasih ya. Itu gue nggak usah kasih. Kebetulan gue juga punya restoran punya coffee shop juga namanya Made for Coffee. Kalau kalian di Jakarta silakan datang. Namanya Made for Coffee dan gue mau cerita dalam segi khusus kalau gue ngomongin masalah kopi ya. Dan mungkin ini pembelajaran yang bisa gue apply juga, yang lu juga bisa apply ke bisnis lain lu. Oke? Dan di dunia entertainment gue juga jatuh bangun pasti akan ada. Jadi gini, yang menarik tentang jatuh bangun ada berbagai aspek dari jatuh bangun. Ya kan, ada yang jelas itu finansial. Finansial lu lagi jatuh, bagaimana bangunnya? Oke. Jatuhnya secara mental, right? Aduh, apakah gue bisa melanjutkan bisnis gue? Ada banyak jatuh bangun. Tetapi yang sangat-sangat clear, yang pertama yang gue bisa bilang adalah kebanyakan orang merasa bahwa ketika lu jatuh dalam apapun dalam hidup, itu sesuatu yang justru negatif. Tentu itu negatif. Tapi coba ubah perspektif dan cara pandang lu. Dan coba lu lihat apa yang gue bisa pelajari dari jatuh ini. Contoh nyata, gue ngomongin dunia kreatif gue dan bisnis kopi gue. Ketika ada video yang tidak berhasil, ketika kopi gue gak laku, hal pertama yang lu harus tanya dan diri lu, make sure mindset lu adalah gini. Oke, mari kita bedah dan introspeksi dan mengevaluasi kenapa ini terjadi. Jadi buang dulu masalah emosionalnya. Susah, gue tahu susah, pasti susah. Buang dulu masalah emosionalnya dan lu evaluasi. Kenapa gue gagal atau tanda kutip jatuh di hal tersebut? Apakah karena kopi gue gak enak? Apakah karena kopi gue gak laku? Apakah karena marketnya sekarang susah orang beli kopi? Apakah karena kopi gue biasa aja? Apakah karena video gue juga biasa-biasa aja? Apakah karena marketnya gak suka? Ada banyak hal lah. Apakah tim gue gak bagus? Nah, justru mindset pertama ketika lu jatuh adalah ubah dari aduh menjadi oke, apa yang gue bisa pelajari dari ini. Karena kebanyakan orang ketika mengambil jatuh yang pertama itu selalu kayak ya udah deh gue jatuh, so what? Nah itu pertama ya, mindset untuk pelajar dari kejatuhan tersebut. Susah tapi memang harus dilatih terus menerus. Yang kedua, terkadang di dunia ini lu butuh tahu perspektif dari orang lain. Tapi perspektif dari orang lain ini harus dari orang yang lu percaya dan juga mau yang terbaik untuk lu. Contoh, ketika gue lagi jatuh dalam hidup gue tanya tunangan gue. Nah Ci, ketunangan gue sini Ci. Ya biar dapat ya kan. Gue tanya, karena pasti perspektif orang yang peduli sama kita pasti akan memberikan perspektif yang beda sehingga bisa mengasih input yang mungkin bisa membantu lu tanpa perspektif lu sendiri. Karena kita semua sebagai business owner, lu akan bias, Muklis. Dimsum lu gak laku, lu akan super bias. Lu akan kayak, enggak kok dimsum terenak di Cikarang Barat. Gue gak setuju kenapa gak laku. Tapi kalau ada orang yang peduli sama lu datang, Muklis, dimsum lu jujur be aja. Tapi terkadang kita butuh itu. Terkadang judgement kita itu di cloud oleh bias-bias kita. Jadi yang pertama, jatuh dan bangun itu. Pertama, pelajari. Kedua, cari tahu perspektif orang lain yang peduli ya. Karena kalau orang ini gak peduli sama lu ya dia bakal kayak, ya dimsum lu bagus aja sih, ya udah hidup. Oke. Dan yang terakhir ya, ini khusus untuk Muklis. Khusus untuk Muklis. Muklis, semoga 4 bisnis lu sukses dan luar biasa. Amin. Oke. Dan gue suka karena berarti lu sekarang lagi eksperimentasi dengan diri lu. Tapi gue yakin seiring dengan perjalanannya waktu dan jatuh bangun lu, gue yakin lu akan lebih tahu lu lebih suka ke arah mana. Apakah dimsum gue, apakah parfum gue, apakah elektronik rumah tangga gue, apakah whatevernya dia, kopinya dia. Tapi gak apa-apa. Karena pelajaran-pelajaran yang lu bisa ambil dari 4 bisnis lu, bisa banget lu terapin di hal-hal lain dalam bisnis lu. Contoh, bikin video kalian kira tuh gak bisnis. Bikin video tuh pada kenyataannya tuh bisnis. Gue gak pernah sekolah ekonomi dan bisnis. Tapi gue learning, tunggu. When you make a video, that's the product. Apa mode-mode distribusinya? How do you distribute your product? Sama kayak jualan barang. When you distribute your product, what is your competitive market? What is your competitive advantage? Apa barrier of entry lu bikin video ini
sehingga orang lain bisa bikin video yang sama? What is the barrier of entry? Terkadang tanpa lu sadari, mungkin ada hal dari yang gua nggak tahu dari bisnis dimsum lu, Muklis, yang lu bisa benar-benar terapin di bisnis parfum lu. Mungkin sekarang lu kayak masa sih? Siapa tahu? Banyak bisnis yang berhasil karena dia mendapat bisnis perspektif yang luar biasa dari hal yang lain. Jadi Muklis, gue seneng sama lu. Semoga lu tetap bisa menjalani 4 bisnis lu ini. Dan semoga dari bisnis-bisnis lain lu bisa menerapkan ke bisnis-bisnis lain lu. Muklis, semoga sukses. Kita tepuk tangan untuk Muklis, kita doain biar dia sukses. Ya, satu hal yang menarik ya dari statementnya Mas Andovi siang hari ini. Tapi sebelum saya mau menyimpulkan itu, mudah-mudahan besok kalau kita undang ke sini lagi, dia selalu bilang tunangannya, besok lagi dia bilang istri saya. Semoga sayang, semoga ya. Iya. Soalnya biaya pernikahan mahal guys. Oke lanjut. Nah, poin yang menyenangkan itu apa? Ketika dia mengalami jatuh bangun, lupakan aduh, tapi apa yang bisa gue lakuin? Itu penting banget sih sebetulnya. Saya sebetulnya mau menjelaskan tentang itu juga sih, tapi nanti di kelas kewirausahaan kita ya. Betul. 3 SKS. 3 SKS. Oke. Pertanyaan kedua kita lanjut dari Bapak Wakil Rektor. Waduh. Ini pertanyaannya spektakuler. Waduh, ini pertanyaan susah nih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya pergi dulu. Saya nggak mau. Ya. Terima kasih Mas Andovi. Nama saya Mirana Muhammad Hatta Hamsyah. Bahwa syukriya sharing here today. Saya bisa bahasa Hindi dikit-dikit. Kalau mau bahasa Hindi saya. Oh, so you can actually speak Hindi? Yes, Mirana Hatta. Oh, syukriya. Boleh aja. Tike. Dulu sekolah di India atau kenapa bisa bahasa Saya Hindi? di Pakistan bahasa Urdu. Bahasa Urdu, bahasa wow. Sama sebenarnya. Iya, Hindi sama Urdu deket-deket. Yes. Ya. Pernah di perindapan juga ya Pak ya? Saya dulu magang di perindapan itu. Sebenarnya saya sangat mengikuti kalau perjalanan Mas Andovi itu dari YouTube, kemudian ada keresahan-keresahan konten-konten YouTube yang sedemikian rupa. Saya juga pernah dengar di beberapa channel itu kalau berhentinya juga karena keresahan YouTube mungkin kayak semacam putus asa gitu. Iya. Pertanyaan saya adalah, what is your purpose of life? Waduh. Susah banget. Ini Mas Andovi dari sudut pandang point of view Mas Andovi itu apa? Wow. Itu saja. Terima kasih. Wow. Wah guys. Pertanyaannya filosofis banget. Ini pertanyaan filosofis jujur aja. Jadi pertanyaan Bapak adalah what is my purpose of life? Tujuan hidupnya apa nih? Ya, itu susah. Oke, gini. Gua akan memulai dengan bilang bahwa ini selalu jawaban yang akan selalu berkembang tergantung gue lagi di mana dalam posisi hidup gue. Oke? Bukan berarti berubah total, tiba-tiba mau jadi ini, enggak, bukan itu. Tapi ini pasti pertanyaan yang mahasiswa-mahasiswa juga sering tanya. Apalagi zaman sekarang di era internet, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, selalu kita semua pasti bingung kan, purpose of life gue apa? Si Doi umur 27 tahun jadi rektor, ya kan? Kita selalu membandingkan hidup gue dengan orang-orang lain. Nah, my purpose of life, in my opinion, ini soalnya gak ada jawaban yang salah, adalah justru purpose of life gue sangat egois. My purpose of life is I want to create things that ultimately makes me happy. Dan kalau hal-hal tersebut bisa berdampak positif terhadap orang lain, bagus. Tapi gue justru gak pernah, ini terdengar sangat egois. Tapi justru itu yang paling menyehatkan, yang paling sehat bagi gue. Karena emang dunia kreatif itulah dunia yang sangat-sangat penuh dengan ego. Bukan berarti ego itu buruk ya. Penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dinilai dan ditakar secara sistematis. Gue pada dasarnya gue tuh selalu pingin buat karya. Karya apapun itu. Video, talk show, offline, musikal, film, it doesn't matter. Tapi karya itu harus mengisi sesuatu dalam hidup gue. Tetapi karya yang bagus dan levelnya akan menjadi tingkat yang tinggi
adalah ketika karya ini mempengaruhi orang lain di sekitar kita dengan positif. Tapi mempengaruhi orang lain itu bukan pikiran satu gue. Pikiran satu gue adalah my purpose is to create. Creating can be many things. Gue kadang-kadang sekarang lagi ada ide untuk pingin nulis buku. Padahal gue bukan penulis buku. Banyak orang ngomong, lu yakin nulis buku? So what? Gue pingin create. Mau bikin musikal, mau bikin ini. I just love creating for myself. Tapi memang kebetulan ketika gue berkarya for myself, bener-bener efeknya, dampaknya kebetulan untuk orang lain juga kena. Jadi itu, mungkin itu jawaban yang tidak disangka. Karena banyak orang selalu ngomong purpose of life mereka untuk bahagia. Karena jujur menurut aku, kalau purpose of life lu adalah kebahagiaan dan lu tidak mendapat kebahagiaan, langsung depresi. Ketika lu mengejar tujuan lu kebahagiaan dan lu tidak dapat, terus apa? Nextnya apa? Sometimes we expect too much. Ekspektasi kita tuh terlalu tinggi sehingga kita selalu disappointed. Ya kalau lagi di film Spider-Man, siapa tuh yang pacarnya, yang Zendaya, siapa sih pacarnya Tom Holland? Ya Zendaya lah. Dia ngomong kayak we expect too much and we are disappointed by that expectation. Jadi menurut aku purpose aku yang sampai sekarang pun masih aku godok ya, adalah how do I keep on creating. Apapun karya itu, apapun kreasi itu bisa bisnis, bisa apapun. Dan semoga dari karya itu bisa memberi dampak yang baik bagi orang lain. Jadi itu. Tapi terima kasih Bang, itu pertanyaan yang sangat bagus. That's a great question. Itu pertanyaan susah jujur. That's a hard question. Yang cukup sulit sih ya. Tapi itu udah filosofis. Tapi kalau saya jadi Andovi, di sini ada tunangannya, tujuan hidup kamu apa? Ya dia. Wah. Iya sayang, betul. Tujuan kedua saya dia. Ya, saya lupa. Aku lupa ngomong. Maaf, aku lupa ngomong. Oke. Aku lupa ngomong. Nanti dia pulang. Okay. Oh, ternyata kamu egois ya. Mikirin karya, egois banget. Saya tadi baru mau bilang, saya kalau jadi tunangannya agak khawatir sih. Aduh, tenang saya. Tapi kayaknya Andovi ini cowok romantis ya. Waduh. Romantis ya. Oh, enggak. Dia langsung enggak. Oke. Pertanyaan lagi. Satu lagi dari perempuan. Boleh, dari perempuan boleh. Dari perempuan satu lagi. Tadi dari sebelah sini sekarang mbaknya yang pakai jilbab, pakai kacamata, komplit lah pokoknya. Cek. Tadi ya nama, umur, fakultas mana, dari mana, status. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan dari Permata. Panggilannya? Wulan. Ya. Wulan, oke. Ya. Umur? Umur 22 tahun. Nah, kok lupa umur sendiri? 22. Oke. Iya. Fakultas? Saya Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi Manajemen angkatan 21. Wow, tepuk tangan dong. Berarti itu jurusan, berarti semester berapa? 6? 7. Oh, semester 7, ganja ya, 7. Oke. Dari asal dari mana? Cikarang juga? No, Manado. Manado, weh, sama orang Manado. Oke, Manado. Oke, Manado, status? Status single. Status apa? Single. Wow, kok ada tepuk tangan sih guys? Jahat banget ya ampun. Muklis ditepuk tanganin, Muklis. Satu darah Manado ya. Manado, single, FEB semester 7. Wulan. Iya, betul. Silakan pertanyaannya Wulan. Oke, sebelumnya Kak Andovi, saya terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, sesuai dengan topik yang ada yaitu tentang entrepreneur muda dan aktif. Ya. Di mana saya rasa berbicara entrepreneur ini lebih merujuk ke orang yang mempunyai usaha atau bisnis lebih dari satu. Menurut saya. Nah, tapi saya sendiri sebagai mahasiswi juga yang merasa anak muda juga tentu mempunyai banyak kreativitas yang harus dituangkan gitu kan. Nah, kebetulan saya mempunyai plan dengan orang tua saya yaitu ingin membuka usaha kuliner gitu kan. Oh, usaha kuliner? Iya, betul. Usaha kuliner Manado? Iya, betul. Oke. Nah, tapi saya sempat stuck. Saya sempat stuck karena berpikir di luar sana banyak pesaing yang memang usahanya itu kurang lebih sama. Banyak kuliner gitu kan. Nah, saya ingin bertanya, gimana cara kita ketika kita dihadapkan rasa takut untuk maju gitu kan.
Nah, apalagi mungkin teman-teman yang ada di sini semua itu kan mempunyai cita-cita untuk membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Tapi ketika kita melangkah, kita mempunyai atau dihadapkan sama rasa takut itu. Iya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, bagaimana? Dan saya punya satu pertanyaan juga untuk Kak Andovi. Kak Andovi setuju tidak dengan statement yang menyatakan bahwa modal itu tidak harus menggunakan uang? Oke. Nah, mungkin teman-teman sini kalau misalkan Kak Andovi sendiri tidak setuju dengan statement saya tadi, lalu apa yang harus kita lakukan untuk modal apa yang harus kita punyai selain dari uang itu sendiri? Mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus. Terima kasih Wulan. Jadi sebenarnya itu ada beberapa pertanyaannya. Yeah. Pertama soal bagaimana menghadapi rasa takut. Kedua ketika kita membuka usaha apapun. In this case restoran Manado. Challenge-nya apa aja karena ada banyak sekali mungkin restoran Manado di luar sana. Dan tadi statement modal itu bukan Uang, tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Oke. Jadi gue pertama akan menjawab soal restoran Manado dulu ya. Jadi kita runtutin dulu ya yang pertama ya. Nah, jadi gini. Kalau kita ngomong soal F&B itu bisa satu kelas sendiri lah. Dan pasti ada banyak orang yang jauh lebih paham sama gue. Karena gue pun cuma punya restoran, punya coffee shop juga. Jadi bukan ranah gue untuk ngomongin F&B secara spesifik. Oke. Tetapi gue bisa terapkan apa yang gue baca dari hidup gue. Dan mungkin bisa membantu Wulan juga di khususnya masalah diferensiasi produk. Karena pada kenyataannya usaha apapun, gue tahu ada ribuan restoran Manado lah. Oke. Tapi pertanyaan intinya, the core of the question is how do you differentiate your product? Nah, itu emang sangat sulit karena especially with food, di mana semua orang juga tahu makanan Manado udah banyak. Video pun banyak orang bikin video komedi, banyak orang bikin video vlog, banyak orang bikin stand up komedi, bikin acara juga. Nah, ini akan terdengar sangat klise, tapi diferensiasi terbaik, emang ini terdengar sangat klise, adalah diri lu sendiri. Oke, gue kasih analogi. Ketika ada cahaya, ini tiba-tiba ngomong fisika nih, cahaya lampu, oke, kan cahaya lampu, maafin gue orang-orang fisika dan anak IPA di sini. Ketika cahaya datang, kan it's different ray of light. Ada macam-macam ray of light yang muncul. Lu bisa taruh lensa-lensa tertentu. Untuk ray of light ini cahayanya menjadi berbeda-beda dan unik. Nah, ray of light ini atau lensa kacamata ini, lensa ini adalah perspektif dan diferensiasi yang lu bisa tawarkan just by being you. Gue bingung, gue lanjutin, oke? Gue punya kakak Kajo, hidup bareng, ya dari mama yang papa yang sama tentunya, berkarya bareng segala macem. Tapi gue sama Kajo adalah dua orang yang super berbeda. Walaupun kita kakak adik, darah sama, karir sama, masuk UI juga semua sama. Perspektif dan lensa tadi, lensa yang bisa kita kasih ke cahaya udah pasti berbeda. Dan itu menjadi diferensiasi gue terhadap kakak gue sendiri. Jangankan sama konten-konten kreator lain. Andovida Lopez, walaupun kalian semua merasa mirip dengan Jovialda Lopez, itu tuh berbeda diferensiasinya, apalagi dengan kreator-kreator lain. Karena gue bisa memberi perspektif yang unik terhadap diri gue sendiri, yaitu perspektif gue sebagai Andovida Lopez. Nah, kalau gue mentranslate ini ke lu Wulan, mungkin lu bener, restoran Manado banyak. Apa yang membuat gue beda? Ini contoh ya, gue gak tahu lu siapa. Fakta bahwa lu mau membuat restoran dengan orang tua lu, dan lu lagi di Universitas Pelita Bangsa, dan lu lagi di Cikarang Barat, itu sebuah perspektif yang sangat unik loh. Itu sebuah diferensiasi yang mungkin lu gak sadar itu different. Tapi itu different. Restoran ibu dan anak Manado di Cikarang, itu beda. Apakah itu bisa? Ya tentu butuh planning dan strategi. Bagaimana bikin masakannya tentu harus enak. Ya tentu dari pondasinya harus kuat dulu. Tapi cerita atau narasi yang lu bisa berikan dari hidup lu sendiri, yang tadi aja gue baru tahu dalam kita bicara dalam 2 menit,
Itu udah bisa membedakan lu dengan semua restoran Manado lainnya. Tentu PR-nya banyak, marketingnya bagaimana kita mendistribusi restorannya di mana, lokasi restorannya di mana. Tentu, basicnya tentu harus lu ambil. Tapi cerita lu itu adalah unik. Lu satu-satunya Wulan di Universitas Pelita Bangsa ini. Cerita lu tuh satu-satunya. Lu lagi orang Manado di Bekasi, nggak banyak. Gua asumsi gua. Mau bikin sama orang tua lu. Nah, jadi itu sekali lagi, ini bukan cuma diterapkan di restoran Manado doang. Di apapun yang kalian jalankan dalam hidup, what makes you unique, sangat klise, is actually you. PR-nya bagaimana kalian bisa mendeklarasikan, bagaimana kalian bisa mengucapkan, bagaimana kalian bisa mengejawantahkan apa yang membuat kalian unik ke dunia. How do you get it out of there? Nah, itu emang butuh skill. Itu butuh baca buku, butuh nulis, butuh belajar logika, butuh ke kelas. Jadi itu, sekali lu unik soal market dan kompetisi, always ask yourself, apa yang membuat gue unik? Apa? Dan itu, that's the $1 million question. Sampai sekarang pun gue juga bertanyakan pada diri gue sendiri, apa yang membuat gue unik? Apa yang membuat seorang Andovi Da Lopez unik? Kalau gue gak unik, Universitas Pelita Bangsa kenapa gak ngundang Kajo aja? Nggak ngundang Chandalio, nggak ngundang Agung Hapsa, nggak ngundang banyak orang kan. Tapi apa yang membuat gue unik adalah pengalaman dan perspektif hidup gue sendiri. Butuh skill untuk mengeluarkan itu. Jadi itu pertama. Yang kedua soal rasa takut. Rasa takut itu kan selalu ada, Wulan. Gue aja sebelum naik ke panggung ini gue takut. Nggak kelihatan mungkin tapi gue takut. Ada. Jujur banget. Gue nggak mau munafik. Setiap kali gue naik ke atas panggung apapun itu, gue rasa ketakutan sedikit dalam hidup gue. Tetapi memang butuh jam terbang. Emang butuh jam terbang untuk melawan rasa takut ini. Emang itu kenyataan hidup. Tetapi gue selalu mengasih analogi kayak gini. Ini analogi yang paling gampang yang selalu gue kasih ke mahasiswa-mahasiswi. Besok lu ujian. Kalau lu nggak belajar, takut nggak pas lu ujian? Takut nggak? Kebanyakan orang takut karena they don't feel like they prepared their best for something. Kalau lu udah prepare your best for the ujian, ujiannya bisa aja lu nggak dapet nilai A, dapet nilai B atau C, terserah. Tetapi rasa ketakutan itu akan diminimalisir kalau you've done the best preparation that you can for the specific thing. Nah, ganti kata-kata ujian, analogi ujian itu ganti dengan hidup. Rasa takut itu nggak akan pernah hilang, Wulan. Tapi bukan berarti lu nggak bisa melakukan sebisa dan effort semampu lu untuk prepare untuk apapun ujian dalam hidup itu. Kebanyakan orang tuh nggak pernah prepare. Bang, gue takut nih ngomong depan kamera. Udah pernah coba belum ngomong depan kamera? Udah lu taruh waktunya belum untuk ngomong depan kamera? Udah lu put in the work belum? Udah lu baca buku belum tentang ngomong depan kamera? A lot of people are scared because you don't prepare. Nah, preparation orang-orang berbeda-beda tentunya. Di sini gue nggak ngomong ke lu cara yang paling bagus untuk prepare ya. Itu terserah kalian. Tapi rasa takut itu akan hilang kalau lu prepare. If you prepare and you ready yourself for apapun itu. Dan yang terakhir, modal itu bukan cuma duit. Gue setuju nggak setuju? Gue gak setuju karena pada kenyataannya kalau kita ngomong realita emang butuh duit untuk melakukan apapun dalam hidup ini. Tapi percaya sama gue. Percaya sama gue. Iya duit itu penting. Iya itu duit itu butuh. Tapi duit itu gak akan ada apa-apa tanpa eksekusi yang rapi. Tanpa ide yang baik. Tanpa strategi yang oke. Tanpa kreativitas yang matang. It won't go anywhere. Duit itu bisa menjadi vehicle. Bisa menjadi mobil atau motor yang bisa membantu lu menuju tujuan lo. Tapi pada akhirnya duit is just a means, a tool. Tools lain lu apa? Kebanyakan orang selalu mikir, ya iyalah gue gak sukses, duit gue yang itu diinvestasi sekian, yang itu dikasih duit banyak, ya pantesan gue gak sukses. Itu cuma alasan doang. Banyak orang dan bukan gue, banyak orang bisa sukses dalam bisnis dan usaha dengan duit yang terbatas karena dia memakai tools yang lainnya untuk sukses. Iya duit sangat penting. Gua nggak akan munafik. Duit itu sangat penting. Tapi jangan mindset lu. Ya iyalah gue nggak sukses. Duit gue cuma segini. Susah gue yakin. Tapi pikirin apa yang lu bisa kontrol. Pikirin apa yang lu bisa kuasai.
plan lu, strategi lu, kekuatan lu berpikir, apapun itu. Jadi itu ya Wulan ya. Yang terakhir Wulan, semoga lu sukses dengan apapun lakukan. Gue doain. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Wulan dong. Itu ya Mbak Wulan ya. Berarti Andovi itu memang duit tidak menjamin segalanya. Kalau sedikit, kalau banyak pasti terjamin gitu ya. Enggak gitu. Lebih memudahkan mungkin iya. Tapi bukan berarti sukses. Banyak orang kok anak-anak orang kaya duit gede-gedean bisnisnya gagal semua. Banyak banget kan, iya enggak? Banyak banget anak orang kaya mending punya duit dari papi ai, mami ai. Punya duit, belum tentu bisnis mereka berhasil. Karena di hati mereka gue cuma mau bikin bisnis karena papi ai, mami ai kasih gue duit. Man, there's many stories. Apakah juga ada anak-anak orang kaya, mami, papi ai, duitnya berhasil? Juga ada. Iya. Tapi don't make it the reason why gue gagal karena gue gak punya duit mami ai, papi ai. Ya udah, it's okay. Gak usah bandingin diri lu sama orang lain. Gak usah. Belajar aja. Belajar. Oke, kalau orang ini sukses, kenapa dia sukses? Apa yang gue bisa belajar dari orang ini yang gue bisa terapkan ke diri gue? Itu sih. Oke. Yakin ya intinya ya. Oke. Pertanyaan lagi. Gue suka nih pertanyaan. Atau waktu gue gak tahu sih. Kita pertanyaannya nanti dari Online. Oh, ada pertanyaan online. Online kita hampir 10.000 mahasiswa. Wow, tepuk tangan dong guys. Halo online. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan online, tadi dari panitia ingin memberikan jaket untuk Andovi. Oh, jaket. Mana tadi jaket yang dijanjikan? Oh, di sini. Jaketnya di sini. Ada? Di sini. Oh, sudah ini. Oh iya. Di sini. Sorry. Jaketnya di sini. Jadi drama dikit gitu ya. Jangan serius. Ada jaket. Biar gue kaget ya. Waduh, keren sekali ini. Ini apa nih? Wih. Biar lebih keren ya. Pakai jaket kita bangsa. Pakai dulu ya. Semoga muat ya. Wih, keren ya. Jadi, ya kalau kita dengar ya Andovi ini statement-statementnya itu dalam loh maknanya. Kalau kalian dengarkan secara cermat gitu ya. Sayang kalau tidak mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Waduh, saya suka ini. Karena dia itu punya visi besar dalam hidupnya. Ini Pak Hatta, mungkin saya sedikit bantu Pak Hatta untuk menjawab goals life-nya dia. Oh, purpose of life. Oh ya. Jadi dia itu ingin membuat sebuah konten hiburan dan menstimulan generasi muda Indonesia untuk dapat berpikir secara kreatif, berpikir secara kritis untuk memberikan impact positif terhadap generasi muda Indonesia. Intinya lebih ke sana sih ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan online. Teman-teman online harus kita sapa. Halo, apa kabar semuanya? Oh, di sini. Ada di sini. Oh. Ini pertanyaan. Halo teman-teman online. Pertanyaannya saya bacakan ya. Boleh. Nama Gustomi Nugroho dari Fakultas Teknik, usia 24 tahun. Status saya tinggal putra belum ganda, campuran. Tunggal putra. Saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Okay. Pertanyaannya, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin menyampaikan titipan salam dan ucapan terima kasih dari salah satu teman saya bernama Syifa Kurota Aini, penerima beasiswa Dalopes. Benar. Pada tahun 2018 di Universitas Negeri Surakarta. Berkat beasiswa ini teman saya berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dan sekarang menjalani usaha freelance fotografi. Terima kasih ke Andovi dan seluruh tim beasiswa. Ya betul. Allah. Iya. Saya bacanya itu bergetar loh. Dari hati banget nih, dari bergetar banget. Ada orangnya di sini, ada timnya di sini memberikan beasiswa untuk bangsa Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi ini sebenarnya mungkin bisa sedikit bercerita tentang ini sedikit unik. Dulu gue kasih beasiswa ini pas tahun 2000, gue sama Kajo ya.
di tahun 2017-2018 karena waktu itu Skinny Indonesia 24 dapat 1 juta subscribers. Nah, ada sebuah kultur di YouTube di zaman itu dan zaman sekarang juga untuk ketika lu hit milestone tertentu ada sebuah something lah. Jadi contoh banyak orang giveaway, oh 1 juta subscribers gue kasih duit, gue kasih kulkas, whatever. Waktu itu gue sama Kaju gini, gue gak mau. Gue sama Kaju ngomong 1 jutanya Skinny Indonesia 24 gak boleh cuma giveaway gitu-gitu doang. Kita giveaway pendidikan dan beasiswa. Jadi di saat itu gue sama Kaju kasih tiga mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Salah satunya si Shiva ini. Ada juga yang kita kasih kedokteran di Lampung sama satu di UGM juga. Jadi ada 3. Tiga-tiganya udah lulus. Tiga-tiganya kita biayain biaya mahasiswa per semesternya sampai mereka lulus. Jadi tiga-tiganya. Jadi itu background ceritain. Mindsetnya asik ya. Anak muda memikirkan juga pendidikan Indonesia gitu. Ya even belum seluruh bangsa Indonesia ya, tapi setidaknya ini stimulan-stimulan oke lah. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Ini dari online atau dari offline? Oh, dari online satu lagi. Ini online. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivara Dita dari kelas TI 22 Ya ampun, A5. lengkap. Nomor induk mahasiswa 3122-10498. Izin bertanya Kak, sebagai seorang entrepreneur muda, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada di era digital saat ini? Apakah strategi khusus bisa kita terapkan untuk mengidentifikasi tren atau kebutuhan pasar? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa bisnis yang kita bangun mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia teknologi dan digital? Terima kasih. Oke, asik. Tunggu, ini berarti dari universitas ini? Bukan, ini orang lain. Gimana? Ini bukan Kampus dari sini. kampus Tapi dia nggak datang. Nggak datang. Ih, parah banget sih. Jadi sebagai informasi Mas Andovi dan peserta yang atau audiens yang ada di sini, viewers kita itu di Zoom dan juga di YouTube langsung secara online. Oh ya, di Zoom ya. Oh, di Zoom secara online. Tadi pertanyaan itu Mas Andovi, mungkin gimana tuh? Tanggapannya. Pertanyaan gua, kenapa lu kasih nomor induk mahasiswa lu, itu pertanyaan. Oke, itu jujur agak susah nanti. Oke. Tapi ini bagus ya, karena let's talk about the elephant in the room, yaitu AI dan ChatGPT dan segala macam. This is the big elephant in the room. Di sini nggak ada jawaban yang pasti karena gua sendiri pun masih menghandle tentang era disrupsi artificial intelligence ini. Jujur, ini sangat-sangat susah. Gua nggak tahu kenapa gua berdiri, ya udah, berdiri aja. Yang kalian semua harus pahami adalah hal yang paling pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Jujur banget. Perbedaan percepatan kemajuan teknologi di tahun 2011 ketika gue mulai YouTube sama 2024 ke atas itu beda jauh. Di tahun 2011 orang nggak nyangka konten kreator bisa menjadi pekerjaan. Di tahun 2024 percaya sama gua, kita juga belum tahu industri yang besar yang datang di masa depan itu apa. Ibaratnya konten kreator selanjutnya next generation itu kita belum tahu apa. That's a fact. Kalau ada orang yang kasih tahu kalian, gue tahu jawabannya dalam 5 tahun kita pasti akan bla 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 bla, bohong. Kenyataannya nggak ada yang tahu. Jujur banget, gue aja nggak tahu, semua orang nggak tahu di dalam dunia ini. Tetapi gue suka banget tadi pertanyaan tadi dia ngomong, apa yang kita bisa persiapkan? Balik lagi ke Wulan, apa yang bisa kita persiapkan untuk bisa menghandle the change dan adaptasi yang akan terjadi, perubahan yang akan terjadi. Itu yang penting guys. Tahun ini ada ChatGPT, tahun depan ada ChatGPT 6.0. Whatever, tahun depan kita AI akan mengubah struktur penataan hidup kita semua. Kita semua gak ada yang tahu. Makanya yang paling penting adalah cara kita menghadapi ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai dasar-dasar logika berpikir yang baik dan benar. When disruptive change comes into your life, make sure pondasi kalian itu sangat-sangat kuat. Contoh yang paling nyata adalah gue harus ngomong ini karena gue mahasiswa fakultas hukum.
hidup akan terus berubah. Norma-norma masyarakat dan manusia akan selalu berubah. Bakal ada hukum-hukum dan aturan-aturan yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tetapi semua hal didasari oleh pondasi dan konstitusi kita yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau konstitusi kita kuat, kita bisa apapun. Ketika ada perubahan zaman dan hukum berubah, kita bisa mengikuti. Asal kita tidak melanggar konstitusi tersebut. Nah, jadi sama dengan hidup. Ketika ada perubahan apapun yang terjadi, kalau pada dasarnya lu udah gak bisa berpikir secara logika dan nalar lu gak jalan, ketika perubahan itu datang, selesai. So the best thing that I can give to you, itu bukan bagaimana cara kita beradaptasi di dunia digital yang sekarang. Basicnya apa dulu? Kalian tahu cara berpikir secara kritis gak? Kalian gampang kemakan hoax gak? Kalian tahu urutan logika dan kesesatan dalam berpikir gak? Logikanya dulu, pondasinya dulu yang dikuatin. Itu aja dulu. Jadi ketika ada hal yang baru yang masuk dan mendisrupt dan mengubah hidup kalian, kalian at least punya pondasi yang kuat untuk menghadapi itu. Jadi itu. And I'm scared, to be honest, I'm really scared karena zaman kalian, who knows 5 tahun ke depan apa. Gue yakin di zaman kita pasti beda banget sama zaman sekarang. Itu perubahan itu drastis banget. Tapi itu, always be forward thinking, perbaiki base kalian dulu, dan emang harus siap untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dan itu emang skill yang sulit. Orang selalu tanya gue, soft skill yang dibutuhkan apa? Soft skill yang paling dibutuhkan adalah skill untuk selalu menerima informasi baru dan bisa quickly adapt to whatever it is. Ini tuh skill yang sangat susah. Karena ketika kita mengadaptasi sesuatu hal yang baru, kita harus siap-siap untuk melepaskan norma-norma yang lama yang kita percayai selama ini. Itu susah loh guys. Kalau kalian sama ini mikir, ini jalan hidup yang benar, ini bagaimana kita sukses. Tiba-tiba ada era disruptif yang masuk, lu tetap berpegang teguh kepada cara yang lama. Susah. You have to learn how to let go and go into the new thing, whatever the new thing is. Jadi kepada, tadi gue lupa namanya siapa, dengan nomor induk mahasiswa yang gue juga lupa. Semoga lu memperkuatkan basis lu dan pondasi lu, dan always be ready to adapt to the change. Terima kasih banyak. Harus mudah beradaptasi ya, poin pentingnya di sini ya. Tapi saya ini teman-teman, tadi dia udah bahas konstitusi sedikit lagi tuh. Hampir ya. Karena suka politik Andovi ini. Tenang. Saya tenang sini. Saya tidak akan membahas politik. Terima kasih. Netral. Oke lanjut. Tapi ini seperti yang disampaikan di awal, dia itu senang mencoba sesuatu yang baru, dia itu suka yakin dengan dirinya, dengan keyakinannya, tapi poin-poin penting, pondasi-pondasi yang harus dia tanamkan tuh dia pegang kuat. Contoh tadi ya, dia kalau bisa jangan merugikan orang lain, jangan membuat orang lain susah. Itu kepercayaan teman-teman melakukan sesuatu selama tidak membuat orang lain susah dan merugikan orang lain, insya Allah akan memberikan hasil yang sangat baik ya. Betul. Gitu. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang selalu mikirnya bagaimana gua sukses, gua sukses. Kalau kesuksesan lu merugikan orang lain, apakah lu benar-benar sukses? That's a real question that we need to ask. Koruptor duitnya banyak mereka semua duitnya banyak, tapi menurut gue ya jujur mereka sampah. Kalau ketika lu udah merugikan orang lain dan membuat orang lain sengsara, apa gunanya duit lu sebanyak itu? Ditolong ya mahasiswa-mahasiswi di sini, kalian boleh sukses, tapi jangan pernah kesuksesan itu didasari dan atas penderitaan orang lain. Please ya. Ya, gue percaya sama kalian ya. Nggak ada yang tepuk tangan dong guys. Itu wajib. Tapi sore hari ini saya diyakinkan. Udah sore ya? Waduh. Sore hari ini saya diyakinkan oleh seorang Andovi bahwa dia ini laki-laki anak muda yang baik. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan penutup sebelum kita akhiri acara hari ini. Masih pada semangat? Masih. Oh, udah nutup. Ini mereka nggak nanya lagi. Mereka nggak nanya lagi satu pertanyaan dari audience. Udah nggak bisa? Udah habis. Jangan salahin saya, salahin panitia. Oke, terima kasih. Jadi gini ya teman, Andovi.
di dalam sebuah memulai bisnis dan usaha dan lain sebagainya itu sekarang ini kan lagi tren terkait kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Jadi teman-teman di sini ini sebetulnya memiliki banyak potensi. Yang satu punya tadi ya Muklis punya usaha sampai 4, yang lain belum punya usaha apa-apa tapi dia punya tenaga, yang lain punya, yang si Muklis punya konsep usaha tapi belum ada modalnya dan lain sebagainya. Gimana pandangan Andovi ini terkait kolaborasi dan impact terhadap bisnis yang pernah dijalankan atau kreator yang pernah dijalankan itu kolaborasi seperti apa? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Thank you. Mungkin ini pertanyaan yang sangat-sangat ini lumayan dekat di gua karena seumur hidup gua selalu kolaborasi. Yang paling dekat adalah gua kolaborasi dengan kakak gua sendiri. Dan bagi kalian yang punya kakak adik tahu betapa susahnya kerja bareng sama kakak adik kalian, betul? Nyebelin banget, ya ampun. Gue gak usah jauh-jauh. Gue sama Kajo banyak orang selalu lihat sisi manisnya, tapi sisi pahitnya tuh gede banget. Gede banget. Kajo mempunyai ide tertentu, gue punya ide tertentu. Tapi apakah kolaborasi antara Dua dan Kajo membuahkan dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa? Iya. Tetapi yang terpenting dalam berkolaborasi adalah mau itu sama keluarga, mau itu sama temen, mau itu sama bisnis. Please, when you collaborate with someone, make sure pertama tujuan kolaborasi lu itu jelas. Kebanyakan kolaborasi itu pecah belah dan gagal ketika itu tujuan dan ibaratnya akta pendiriannya itu gak jelas. Contoh, gue sama Kajo tuh berantem tiap hari. Bagi yang tahu gue sama Kajo pasti berantem. Kita bikin karya rap battle Prabowo, Jokowi, Anies, Ganjar itu berantem terus, semua berantem. Bikin DPR musikal berantem, berantemnya terus hidup kita. Tapi tujuan gue sama Kajo jelas. Tujuan gue sama Kajo membuat karya. Jadi ketika kita berantem di tengah-tengah kolaborasi itu, kita selalu ngomong juga, tapi kita selalu sadar. Dalam hati kita sadar, at least kita tahu tujuan akhir kita apa. Nah, itu kolaborasi. Jadi intinya, when you work with someone, make sure tujuan kalian jelas sama. Make sure perjanjian awalnya atau bahasa hukumnya akta pendiriannya, awal-awalnya itu jelas. Lu ngurusin ini, gua ngurusin ini. Kalau ada perselisihan, kita bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihan tersebut. Ini tuh jelas. Kebanyakan orang, yuk kerjasama yuk. Pecah kongsi, berantem segala macam. Kolaborasi itu penting, tapi selalu tujuannya jelas. Dan apa ini? Kalau terjadi perselisihan, bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihan tersebut? Itu pertama. Yang kedua, kolaborasi yang baik, mau itu secara kreatif, secara bisnis, adalah kolaborasi yang saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gue ulangin sekali lagi, yang melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gue punya bisnis kopi, gue gak ngerti apa-apa soal kopi, tapi gue tahu partner gue ngerti soal kopi. Nah, gue percaya sama partner gue, tujuan kita jelas kalau kita berantem apa nih perselisihannya. Lu paham soal kopi, gue paham soal marketing, gue paham soal apapun lah. Find someone that complements your skill set. Jadi kolaborasinya akan melipat gandakan hasil akhirnya apapun itu. Kebanyakan orang kolaborasi cuma karena gue temen, lu temen, yuk bisa yuk. Ya gak jelas dong. Apa? Lu jago di ini, gue jago di ini. Lu jago di C, gue jago di D. Gue gak jago di A. Lu bisa isi kekurangan gue gak di A. Kalau gitu gue bisa gak ngisi kekurangan lu di C. Kebanyakan orang tuh, collaboration is important, but you need to fill the gaps between your thing. Contoh, gue sering banget kolaborasi sama Chandra Leo. Kalau kalian tahu tim Tuan Chandra Leo. Chandra jagonya apa? Di sinematografinya, di gambarnya, di warnanya. Skinny jagonya di apa? Di ceritanya, di perasaannya, di pemikiran kritisnya. Jadi ketika Chandra Leo sama Jovial dan Andovi gabung, jadi epic rap battle Anies Prabowo versus Ganjar. Semua orang lihat video ini, wow, gambarnya luar biasa, sinematografinya luar biasa, yaitu berkat Chandra Leo. Liriknya gimana? Ya liriknya gue sama Kajo yang nulis semua ketika kita bikin rap battle. Nah itu kolaborasinya saling melengkapi.
Apakah gue sama Chandra Leo berantem ketika bikin video itu? Sudah pasti cekcokan ide. Tapi tujuan kita di akhir jelas. Bikin video yang luar biasa. Nanti kalau kita berselisih, bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihannya. Itu, jangan pernah takut berkolaborasi, tapi ingat dua hal tersebut. Cari orang yang mengkomplement kekurangan dan kelebihan kalian. Dan tujuan kalian apa dulu, dan kalau kalian berselisih, apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi jangan takut berkolaborasi dengan satu sama lain. Oke? Terima kasih banyak. Wah, mic-nya mati dong. Tes, oke. Ya, banyak nih di sini teman-teman yang punya ide, punya kreasi. Tapi jangan pernah takut untuk berkolaborasi selama jelas di awal gitu ya. Jadi mending ribut di awal, happy di akhir. Betul, gitu ya? Mending ribut di awal ya, sumpah, jujur. Oke, terima kasih Andovi dan Lopez terima kasih untuk banyak. Hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin dengar kata-kata Andovi untuk teman-teman semua. Ya. Sepatah dua patah kata untuk teman-teman. Untuk sore hari ini kira-kira apa nih? Pertama, gue mau terima kasih kepada semua orang yang hadir secara offline dan online di Universitas Pelita Bangsa ini. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Thank you. I really appreciate it. Gue di sini juga mungkin gak terkesan, tapi gue juga belajar dari kalian kok. Pertanyaan-pertanyaan kalian juga membuat gue menintrospeksi dan merefleksi diri. Tapi gue selalu pesan gue ke mahasiswa dan mahasiswa selalu kayak gini. Selalu kayak gini. Gue ada dua pesan gue. Ingat, kalian itu mahasiswa. Oke? Sebuah privilege bagi kalian untuk ada di gedung ini. Puluhan dan bahkan ratusan juta orang tidak bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa di negeri ini. Itu fakta, itu data. Semua orang punya journey-nya masing-masing, gak apa-apa. Tapi gunakan journey kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, apapun journey itu, sebaik mungkin. Bergaulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Kurangin berantem antara circle-circle gak penting. Kuranginlah hal-hal gak penting di kuliah yang gue juga dulu anak kuliah, gue paham. Gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Masa-masa kuliah gue, ini gue juga cuma ngomong ini karena gue depan kalian, tuh masa-masa terindah gue, jujur. Karena beban gue adalah untuk satu, untuk belajar. Belajar, dan itu hal yang indah loh. Banyak orang gak bisa cuma untuk belajar doang. Jadi gunakan waktu kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk belajar dan memperkaya ilmu dan memperkuat pondasi kalian masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, kepada kalian mahasiswa-mahasiswi. Sering orang selalu ngomong dan bercanda soal generasi emas 2045. Soal Indonesia emas 2045. Gue sering juga bercanda soal itu. Tapi pada kenyataannya lah, kalian semua umur 20, 22, 23. Tahun 2045 matematika dasar 21 tahun. Kalian akan umur 42an sampai 45an. Kalian yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Itu kenyataan. Oke. Please. Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini kekurangan orang yang berintegritas. Tolong kalian semua, kalau kalian tumbuh, gue gak mau lihat anak-anak Universitas Pelita Bangsa jadi orang sukses tapi korup dan tidak berintegritas. Awas ya kalian semua ya. Please. Jadilah orang yang berintegritas dengan cara kalian masing-masing. Oke? Please jangan merugikan orang lain with whatever you are doing in your life. Kalau bisa hal yang kalian lakukan bisa berguna bagi kalian, bagi keluarga kalian, dan bagi orang dan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak, nama saya Andovida Lopez. Thank you so much.